diberitahukan untuk para jemaah kajian separuh atas Majelis Penunggalan untuk bisa menempatkan posisi ke yang lebih depan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kajian salam atas Majelis Penunggalan yang dirahmati oleh Allah. Izinkanlah saya Fadil Bianto untuk menyampaikan sebagai moderator acara pada sore hari ini. Yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu yang ketiga ada kajian, yang keempat ada informasi kegiatan di Masjid Penunggalan, lalu yang terakhir adalah penutup. Alangkah baiknya kegiatan sore kali ini bisa kita buka dengan lafaz basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Vicky Malendra Putra. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atainaa Luqmana al-hikmata an ishkur lillah ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله
إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fahna bil Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala dan menambah keberkahan di kegiatan kajian pada sore kali ini. Di sini memberitahukan Bapak Ibu kajian Masjid Bungalan bahwa ayat yang dilantunkan tadi adalah surat Al-Luqman ayat 12 sampai 22. Kisah ini berkaitan dengan kisah Sa'ad bin Malik yang dipaksa ibunya untuk murtad atau pindah agama, serta konteks tentang tauhid, syukur, serta Tuhan juga taat kepada orang tua kecuali dalam hal syirik. Nah, tentu ini berkaitan dengan tema kajian pada sore kali ini, yaitu mendidik tanpa menghadik dan menasihati tanpa menyakiti. Yang tentunya ideal dengan jemaah yang hadir di sini yang rata-rata kebanyakan adalah orang tua, yang mungkin bisa setelah kajian ini bisa diterapkan kepada putra-putrinya untuk bisa mendidik secara adil dan yang baik gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi kepada Bapak Teguh Kebaryadi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'alana Ramadan syahrul siyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu, para jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah, mengawali materi yang ingin saya sampaikan nanti sesuai dengan permintaan
ya mas-mas panitia tentang bagaimana mendidik tanpa menghardik dan menasihati tanpa menyakiti. Terlebih dahulu mari kita senantiasa tiada henti-hentinya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah berhenti memberikan kepada kita berbagai macam nikmat hidup, nikmat iman dan Islam, sehat dan sempat, sehingga sampai pada hari ini Allah izinkan kita, Allah panjangkan usia kita, sehatkan badan kita, sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah di bulan suci Ramadan ini untuk berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini kita sudah berada di penghujung 10 hari kedua. Tentu tidak lama lagi kita akan memasuki di 10 terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semakin diberikan kemampuan untuk istiqomah sampai akhirnya nanti kita benar-benar mendapatkan hikmah dari puasa yang kita laksanakan itu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan buat uswah hasanah kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kembali saya ingatkan sesuai dengan permintaan, tema yang diminta kepada saya adalah mendidik tanpa menghardik dan menasihati tanpa menyakiti. Namun demikian mohon maaf nanti barangkali ya saya melihat yang hadir ini lebih banyak yang lebih berpengalaman daripada saya menyampaikan. Bapak Ibu lebih lama, lebih istilahnya makan asam garam lah terkait dengan mendidik dalam Islam terhadap putra-putrinya. Maka saya niatkan dalam konteks untuk mengingatkan kepada diri saya sendiri dalam konteks watawasau bil haq watawasau bis sabr. Lebih kedengaran di belakang. Oh, iya. Bisa. Saya ulangi lagi nggih Bapak Ibu. Bukan bermaksud menggurui, menasihati, karena saya saya percaya yang hadir di sini lebih berpengalaman daripada saya. Tapi sekali lagi saya niatkan sebagai watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran, watawasau bil marhamah, saling menasihati dalam kasih sayang. Itu Bapak Ibu saya niatkan untuk itu. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak kita itu mungkin cucu bagi Bapak Ibu, mungkin sudah ada yang sudah punya cucu atau wayah Bapak Ibu. Bagi yang belum hadir ini saya lihat mas-mas dari IMM atau UMP ini banyak sekali. Ya sebagai bekal ini ngajinya untuk bekal ketika nanti sudah akan benar-benar mengalami. Anak-anak kita itu nanti akan berada pada 3 ruang pendidikan atau yang disebut tripusat pendidikan. Anak-anak kita, putra-putri kita, cucu-cucu kita itu Bapak Ibu, mereka hidup dalam 3 ranah pendidikan. Yang pertama lingkungan keluarga, kemudian sekolah dan masyarakat. Nah, yang akan kita bahas sore ini adalah yang lingkungan keluarga. Kita fokus yang keluarga. Landasan dari yang kita sampaikan sebagai dalilnya kita menyampaikan ini Bapak Ibu, surat At-Tahrim ayat 7 saya kutipkan di mengantar pertama materi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikah
hidatun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kan saya. Ini perintah Allah Bapak Ibu untuk kita semuanya dalam skop kecil keluarga, rumah tangga. Berarti pemimpin dalam rumah tangga ada ayah atau suami atau bapak. Maka ini perintah bagi kita yang sudah berkeluarga agar punya visi misi, kurikulumnya jelas, visi misinya jelas untuk rumah tangganya, keluarganya. Maka agar kita bisa memenuhi seruan Allah, kita jaga keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak keturunan kita itu terhindar dari neraka, dari siksa Allah, dari murka Allah. Maka sebuah keluarga, sebuah rumah tangga harus punya visi misi yang tujuannya jelas supaya kita diridhoi oleh Allah, terhindar dari murkanya Allah, terhindar dari siksa neraka. Maka tadi anak-anak kita jelas yang paling utama pendidikan yang harus didapat oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita ya di lingkungan keluarga. Maka ini Bapak Ibu, rumah itu sebagai madrasah yang pertama. Rumah ya dalam skop sih ada tembok, ada kamar Bapak Ibu, tapi disitulah tempat pendidikan pertama bagi putra putri Bapak Ibu, putra putri kita semuanya Bapak Ibu. Jadi kalau kita boleh kalkulasi durasi jam, tadi kan ada 3 pusat pendidikan: keluarga, sekolah, lingkungan. Durasi yang paling lama anak-anak itu tinggal ya di rumah tangga atau di keluarga. Maka menjadi penentu Bapak Ibu, sekolah hanya menambahkan, melengkapi, bukan yang utama. Yang utama adalah di lingkungan keluarga. Untuk apa Bapak Ibu? Lain untuk menanamkan nilai-nilai Islam, pengetahuan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan juga adab atau akhlakul karimah. Itu dimulai dari keluarga. Nah, siapa perancang kurikulumnya, pendidiknya, pengajarnya di rumah tangga atau di keluarga? Yaitu adalah ayah ibunya. Jadi orang tua, ayah ibu bagi anak-anak itu guru yang tidak akan pernah mengalami masa pensiun. Jadi kalau di sekolah disebut sebagai seorang guru, disebut sebagai seorang pendidik, ada regulasinya, batas waktunya. Tapi kalau di rumah, di keluarga, ada sebutan pendidik yang tidak mengenal kata cuti, pendidik yang tidak mengenal kata pensiun, yaitu ayah dan ibu. Nah, monggo Bapak Ibu, tentu ini bagi mas-mas yang atau mbak-mbak yang belum berkeluarga, ini menjadi input wawasan bagi kita. Bagi yang sudah berkeluarga, menguatkan kembali peran-peran kita, bahwa ternyata rumah tangga atau keluarga ini juga menjadi penentu kebahagiaan, kemuliaan baik itu di dunia apalagi di akhirat. Maka terang jelas tadi peringatan dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bapak Ibu yang kami hormati, karena tadi kita sebutkan di awal bahwa yang mendesain kurikulum di rumah tangga supaya ada nilai-nilai ibadah, nilai-nilai sosial, nilai-nilai pembentukan karakter yang ada di rumah tangga, di keluarga, itu yang merancang adalah ayah dan ibunya. Kemudian disepakati bersama anak-anaknya untuk dilaksanakan, bukan hanya sekedar didiskusikan di meja makan, apalagi dengan tadi mungkin orang tua yang menuntut. Kan mungkin ada tipe-tipe orang tua yang punya harapan, tuntutan anaknya begini,
tapi tidak kepada orang tuanya mencontohkan terlebih dahulu. Nah, maka Bapak Ibu yang kami hormati, proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, meneladankan, muaranya ada pada orang tua. Untuk anak-anak kita, Bapak Ibu, cucu-cucu kita, bagi yang sudah punya cucu. Apa itu? Maka muara dari mendidik, mengajar, mengarahkan, membimbing, dan meneladankan itu harus mencakup 4 ini, Bapak Ibu. Yang pertama, proses mendidik kita, mengarahkan, membimbing, meneladankan dalam rangka apa, Bapak Ibu? Yang pertama, ya dalam rangka menjaga dan memelihara fitrah anak-anak kita itu, Bapak Ibu. Jadi dalam hadis dijelaskan, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak yang lahir itu terlahir dalam keadaan suci, bersih, maka tergantung kepada orang tuanya. Fa abawahu yuhawwadinahi au yunasirani au yunajisani. Nah ini Bapak Ibu, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunasiranihi au yunajisani. Tergantung orang tuanya nanti yang akan membentuk, ya, mendidik menjadi seorang muslim yang atau menjadi ya Majusi atau Nasrani. Kalau dalam ilmu perkembangan ada namanya teori tabula rasa. Anak-anak itu yang baru lahir seperti kertas yang kosong, maka tergantung siapa yang akan mencoretkan, membuat goresan-goresan itu. Nah, itulah orang tua. Nah, maka Bapak Ibu yang kami hormati, proses mendidik, membimbing, mengarahkan yang kita biasakan di rumah itu dalam rangka tadi salah satunya menjaga, menumbuhkan atau mengokohkan fitrah anak-anak kita itu yang dibawa sejak lahir. Maka tidak boleh sampai salah, Bapak Ibu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ditujukan tadi proses membimbing, mendidik, mengarahkan yang kita tanamkan di sebuah keluarga itu untuk menjaga, ya, mengembangkan potensi. Karena apa, Bapak Ibu? Di dalam surat Asy-Syams itu dijelaskan, setiap kita itu dibekali oleh Allah potensi, ya, potensi wujud dan takwa, potensi menjadi anak-anak yang nanti akan tumbuh menjadi anak yang solih dan solihah. Ada potensi menjadi anak-anak yang punya keterampilan, itu sudah Allah berikan. Maka nanti orang tuanya yang akan mendominankan. Jangan sampai nanti yang mendominankan lingkungan atau yang mendidik malah media sosial, jangan sampai nih Bapak Ibu. Maka peran kuat yang utama adalah pada keluarga. Supaya apa? Yang tumbuh, yang kita didik itu mengantarkan kepada, yaitu tadi Bapak Ibu, potensi yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang tadi sebagai pengantar saja, bahwa memang tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga di rumah tangga itu jelas diatur oleh Allah dalam ayat tadi, Bapak Ibu, supaya kita jaga betul sehingga rumah tangga kita, keluarga kita nanti bahagia di dunia dan di akhirat, terhindar dari siksa neraka. Kemudian tadi yang kedua, kesadaran kita bahwa orang tua adalah pendidik utama bagi anak-anak dan cucu-cucu kita di rumah, Bapak Ibu. Orang tua adalah pendidik yang tidak mengenal kata pensiun dan cuti. Nah, sekarang baru kita masuk, Bapak Ibu, bagaimana sesuai tema yang diminta, saya mengutipkan ini, Bapak Ibu. Jika anak dibesarkan dengan celaan, maka ia akan belajar memaki. Jadi Bapak Ibu, kalau anak-anak di rumah tangga, di keluarga, yang didengarkan setiap hari kosakatanya, yang dilihat, yang didengar adalah kata-kata celaan,
mencela, maka anak-anak kita akan belajar juga menjadi ahli mahir dalam memaki, Bapak Ibu. Kalau seandainya setiap waktu yang dilihat oleh anak-anak kita, karena anak-anak itu kan istilahnya children do, children see, children do, yang dia lihat, yang dia lakukan. Apa yang dilakukan di rumah tangga, di keluarga, bisa saja akan dicontoh oleh anak-anak. Maka kalau ada di antara keluarga yang kosakatanya sehari-hari umpatan, celaan, maka lama-lama itu akan membentuk karakternya, akan terbias juga kepada anggota keluarga. Yang paling dekat ya tentu anak-anak dan cucu-cucu kita, Bapak Ibu. Maka jangan sampai Bapak Ibu, mari kita jaga betul kosakata, perkataan yang selalu hadir dalam keseharian di rumah. Lalu yang kedua, jika anak dibesarkan dengan permusuhan, maka ia akan belajar berkelahi. Jadi kalau keluarga menampilkan keseharian itu, orang tua berkelahi sama anaknya, atau simbah berkelahi sama menantunya, atau anak berkelahi sama sesama anaknya, kakak adiknya berkelahi. Terus setiap hari seperti itu yang ada di dalam sebuah keluarga, maka anak akan besar dalam karakter senang berkelahi, senang bertikai, Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, jika anak dibesarkan dengan cemoohan, maka ia belajar rendah diri. Jadi kalau kita sebagai orang tua, kalau ini juga sebagai kakak, emasnya, mbaknya, itu adik-adiknya, yang ditampilkan, yang dicontohkan, yang diperlihatkan kepada adik-adiknya, kepada kalau kita orang tua sebagai anak-anak kita itu cemoohan, maka akan berimbas kepada anak-anak itu hilang kepercayaan dirinya. Nah ini Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, jika anak-anak itu dibesarkan dengan hinaan, ia akan belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, maka dia akan belajar menahan diri. Ini Bapak Ibu, kita perlu mengajarkan toleransi kepada anak-anak sesuai dengan bahasa dan pemahaman mereka. Kalau kita sudah menumbuhkan, membiasakan, mengajarkan tentang konsep toleransi, insya Allah anak-anak kita juga nanti akan belajar menjadi pribadi yang bisa menahan diri. Kemudian jika anak-anak dibesarkan dengan dorongan, maka ia akan belajar percaya diri. Ini penting sekali Bapak Ibu bagi kita. Terkadang kita orang tua itu lebih banyak menuntutnya, tapi kurang menuntut. Banyak menuntut tapi kurang menuntut. Ya, ini yang kadang-kadang itu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi mari kita, ini kan tadi terjemahan mendidik tanpa menghadik, ya ini dengan mendidik dengan cinta lah bahasanya. Mendidik dengan hati, mendidik dengan cinta. Diterjemahkan ini Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan, jika anak-anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Dan anak-anak kita itu pasti Bapak Ibu dilengkapi, ya ada kelebihan, ada kekurangannya. Setiap apapun proses kebaikan, kemandirian, rajin ngajinya, sekecil apapun, maka kita sebagai orang tua, atau yang mas-mas kan punya adik, berilah apresiasi, penghargaan, walaupun sekedar sanjungan lisan. Ketika setiap kebaikan dari si anak kecil kita itu, anak-anak kita di keluarga kita biasakan berikan sanjungan, pujian, nanti itu akan mengkristal pada diri anak-anak. Ketika besar nanti dia juga akan menjadi orang yang belajar percaya diri. Tapi kalau kita pelit apresiasi, ada baik kurang apresiasi, tapi ada kurang sedikit ketidakkebaikannya, wah omelannya banyak sekali. Malah sering mungkin sampai dibanding-banding, kayak lu mas mbak anaknya, kayak lu temennya kayak lu, nah itu gak boleh Bapak. Kadang kita lupa ngelem-ngelem atau mau apresiasi anak orang, tapi putra putrinya sendiri atau
cucunya sendiri jarang diberi apresiasi. Nah ini jangan sampai ya Bapak Ibu. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, maka anak akan belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, maka ia akan belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Bapak Ibu nanti kalau mau menambah sedikit ya materi ini, boleh diketik saja di Google tadi itu, children see, children do. Nanti ada videonya itu Bapak Ibu. Jadi kalau semua aktivitas yang ada di rumah itu pasti direkam oleh anak-anak kita Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu, bapak ini mungkin ada yang ayahnya ahli hisab, dalam artian suka merokok gitu. Kalau itu dibiasakan di rumah tanpa harus mencari tempat yang khusus, selalu dilihat oleh anak-anaknya, maka anak-anak juga akan tumbuh dalam kesadaran, oh berarti itu tuh biasa, itu tuh boleh, itu tuh baik. Itu contoh misalnya Bapak Ibu. Ketika misalnya setelah maghrib tidak ada budaya mengaji, ini adanya menonton TV. Bar maghrib setel TV, bar maghrib diputar TV Bapak Ibu. Maka akan terekam sampai besar nanti bagi anak-anak kita itu. Berarti bar maghrib itu nyetel TV. Karena apa? Yang dicontohkan keseharian adalah begitu Bapak Ibu. Nah, moga Bapak Ibu betapa besar pengaruhnya apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kita tampilkan di rumah untuk anak-anak kita itu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, artinya ini sudah jelas. Mari kita berusaha Bapak Ibu mendidik. Saya punya bukunya Bapak Ibu, ada, kalau Bapak Ibu mungkin mau beli ya bisa. Namanya ada Tarbiyatul Aulad fil Islam, mendidik anak dalam Islam, ada 2 jilid. Kemudian ada buku juga judulnya Mendidik dengan Cinta Bapak Ibu. Nah ini kita berharap Bapak Ibu, kita semuanya dimudahkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, meneladankan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita itu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keteladanan, dengan penuh kasih sayang dan cinta Bapak Ibu. Bukan yang menghardik. Menghardik itu kan identik dengan membentak, marah, keras, itu identik itu. Maka kalau anak kita didik dengan kekerasan, ya nanti akan identik, anak juga akan tumbuh menjadi pribadi yang keras. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya bagaimana? Tadi emasnya yang membaca Al-Quran ya surat Luqman. Saya juga mengutipnya juga surat Luqman Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di dalam Al-Quran, kalau kita mau belajar tentang bagaimana cara mendidik yang penuh cinta, mendidik tanpa menghardik, menasihati tanpa menyakiti, salah satunya dibaca saja Bapak Ibu dalam surat Luqman. Tadi sudah dibacakan oleh Mas apa tadi namanya itu. Ada kata-kata yang indah Bapak Ibu. Setiap nasihat yang disampaikan Luqman kepada anak-anaknya itu dengan bahasa yang indah. Ya bunayya, wahai anakku. Selalu di awal itu. Maka mari Bapak Ibu kita biasakan, setidaknya kalau kita terlalu, bukan lebay nih Bapak Ibu, tapi ini baik, wahai anakku. Itu. Atau kalau setidaknya ya Mas, Mbak. Itu jangan sampai kan kita ada namanya sudah bagus Muhammad atau Ahmad. Ini manggil Jo, ini tak omongi Jo. Malah diberikan paraban sendiri yang tidak baik. Nah itu tidak boleh Bapak Ibu. Maka boleh dengan panggilan-panggilan yang disenangi oleh anak-anak kita itu. Nah, salah satu ya bunayya. Ini nasihat yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Kalau Nabi Ibrahim ya baniya, sama wahai anak-anakku dalam surat Al-Baqarah. Jadi kita boleh Bapak Ibu dibiasakan ketika mau memberikan nasihat, kita panggil dengan nama yang baik, dengan sanjungan lah Bapak Ibu. Mau menasihati sudah langsung
Misalnya namanya Agus misalnya, mohon maaf kalau ada yang sama, langsung dipanggil dengan keras, Gus, sini, misalnya seperti itu Bapak Ibu, maka akan lebih baik, lebih indah lagi ditambahi Mas Agus atau Mas Hasan, Mbak Salsa misalnya seperti itu. Ketika kita akan menasihati, karena sudah dicontohkan oleh Luqman untuk bagaimana konsep mendidik anak-anak dengan kasih dan sayang, dengan cinta, bukan dengan menghardik. Nah ini Bapak Ibu, ada di surat Luqman ayat 16, kemudian tadi ayat 16, 17, ini semuanya diawali dengan kata-kata ya bunaya. Nah ini Bapak Ibu, belum lagi kalau kita mau belajar ya kisahnya Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Yusuf. Semua bisa menjadi teladan kita Bapak Ibu, bagaimana mendidik tanpa menghardik, menasihati tanpa menyakiti. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini tegur anakmu dengan cinta. Saat anak berbuat salah, redamlah emosimu, perbaiki dengan cinta, bukan teriakan. Teriakan hanyalah senjata orang lemah yang membuat semua mendengar, padahal cukup anak saja yang tahu. Dekati, genggam tangannya, dan nasihati dengan lemah lembut dan tenang. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, ini tadi yang atas ini terkait dengan mendidik tanpa menghardik. Sekarang yang sesi 2-nya saya agak percepatkan nanti, yaitu menasihati tanpa menyakiti. Ya objeknya adalah untuk anak-anak kita dulu Bapak Ibu. Tapi kalau mau dikontekstualisasikan, yang menasihati diluaskan boleh kepada orang, mungkin kalau kita di kantor ya mungkin kepada bawahan kita. Kalau kita punya anggota di kantor ya mungkin kepada anggota di kantor. Kalau kita mungkin sebagai kepala sekolah ya kepada guru-gurunya. Kalau kita mungkin di lingkungan RW ya kepada tetangga. Itu bisa dimaknai nanti. Tapi karena ini adalah saya sekopnya keluarga, mendidik tanpa menghardik untuk lingkungan keluarga, menasihati tanpa menyakiti. Nah, bagaimana orang tua bisa menasihati kepada anak-anaknya tanpa menyakiti? Nah ini Bapak Ibu, yang pertama, nasihat yang kita berikan kepada anak-anak kita, mari Bapak Ibu kita niatkan karena Allah ya. Kita memberikan nasihat itu karena kita niatkan karena Allah, karena itu kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menasihati anak-anak kita itu Bapak Ibu. Maka kita niatkan sebagai bentuk kita taat kepada Allah. Tidak boleh luar Bapak Ibu. Kalau anak kita walaupun sudah tak omong itu terus kok baru tak nasihati meneh kono, tidak boleh Bapak Ibu. Bagaimanapun orang tua punya kewajiban untuk mengantarkan mereka sampai paham. Apalagi kalau yang dinasihati masih anak-anak. Menyerah kita, kalau tak nasihati pengen telu. Kono wis kono arep manut karo sapa dalam arti misalnya. Kalau kita nanti tidak mengambil peran lanjutan, maka yang akan memberi nasihat bisa jadi nanti media sosial. Yang memberi nasihat bisa jadi nanti orang lain. Nah, malah lebih parah nanti Bapak Ibu. Maka jangan sampai lepas nasihat itu. Kalau di sekolah itu melengkapi Bapak Ibu gurunya. Tapi yang utama jangan sampai kita yang sebagai orang tua tidak ada nasihat untuk anak-anak kita dalam keseharian. Walaupun tidak harus setiap hari ada nasihat gitu Bapak Ibu. Cari nanti ada poinnya, cari momentum. Tidak setiap hari harus dinasihati Bapak Ibu. Nah, yang pertama luruskan niat. Ya. Kemudian yang kedua, nasihat yang kita berikan itu harus menjaga privasinya. Kalau itu kepada misalnya kan kita ada anak 3 yang perlu dinasihati yang tengah, ya usahakan kalau memang itu nanti membuat dia malu, maka jangan dinasihati atau dimarahi, ditegur ketika ada adik dan kakaknya yang pertama. Maka ini harus dijaga privasinya. Namanya menasihati tanpa menyakiti, tidak menjatuhkan. Nah kalau mungkin di lingkungan masyarakat ya sama, ketika kita ada memberikan masukan kepada orang lain, ya diusahakan masukan nasihat itu tidak di depan orang lain yang banyak sehingga menjatuhkan harga dirinya. Jadi satu tadi, niatkan nasihat kita itu supaya tidak menyakiti, niatkan karena Allah. Yang kedua,
jaga privasinya. Lalu yang berikutnya 3 untuk nasihat yang tanpa menyakiti, ya nasihat yang lemah lembut dan sopan. Jadi kalau nasihati kok dengan kasar, dengan tinggi suara, ya itu nanti bukan menasihati, itu marah gitu Pak. Maka nasihat yang kita berikan tentu adalah nasihat yang didasarkan dengan lemah lembut Bapak Ibu, penuh kesantunan. Dan itu biasanya akan lebih masuk Bapak Ibu. Kalau anak-anak biasanya mungkin saat makan bersama, itu waktu-waktu memberikan nasihat Bapak Ibu. Kalau anak lagi jengkel itu, kita juga memberikan nasihat, dipaksa nasihat, yang ada anak tidak bisa menerima nasihat. Tapi cari momentum, dan insya Allah Bapak Ibu pasti sudah pengalaman mencari momen-momen yang tepat. Ketika bapaknya sedang emosi, jengkel maka jangan dibablaski Bapak Ibu, lanjutkan, suruh ibunya yang memberikan nasihat. Jangan malah nanti salah satunya ketika ibunya memberikan nasihat atau sedang marah kepada anaknya, bapaknya ikut, atau sebaliknya ketika bapaknya memberikan marah, ibunya ikut. Nanti maka dua-duanya dianggap bapak ibuku galak banget kabeh semuanya. Maka harus diatur Bapak Ibu. Ketika ayah sedang memberi nasihat, mengingatkan, ibu jaga jarak dulu. Sehingga Bapak Ibu, anak tidak menganggap bahwa orang tuanya semuanya, misalnya kalau pas marah dianggap galak kabeh Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pilih waktu yang tepat. Nah ini Bapak Ibu, setiap nasihat atau teguran yang akan kita berikan kepada anak-anak kita, utamanya nasihat, karena nasihat menasihati tanpa menyakiti, maka pilih waktu yang tepat Bapak Ibu. Nah, misalkan contoh, misalnya ini beberapa waktu lalu anak saya katanya berantem di sekolah, ya saya ingin menasihati, tapi saya tidak langsung. Ketika itu wali kelasnya WA, Pak tadi Mas Fahri berantem, sudah kita selesaikan, mohon diberikan nasihat. Nggih Pak Guru siap. Tapi tidak langsung saya bahas di hari itu sampai di rumah, Mas kamu tadi berkelahi ya? Tidak Bapak. Kita cari jeda beberapa hari dengan cerita pendekatan, Mas, dan sebagai kemarin Bapak di WA, bener kok ada apa kok, nah, baru masuk Bapak. Tapi kalau kita langsung, kadang-kadang bukan salah anak kita, bisa jadi juga temennya gitu. Maka kita tidak boleh Bapak Ibu, karena ini bisa jadi teralami oleh Bapak Ibu ketika anak-anak sudah usia sekolah. Kalau kita orang tua yang tidak punya rem Bapak Ibu, apalagi dengan anggapan anakku yang paling benar, anakku yang paling betul, nah itu bahaya Bapak Ibu. Sehingga anak lain salah kabeh. Nah ini jangan sampai Bapak Ibu. Nah pilih waktu yang tepat ketika kita akan memberikan nasihat untuk anak-anak dan cucu kita itu Bapak Ibu. Selanjutnya hindari memaksa Bapak Ibu. Jadi kalau kita memberikan nasihat itu ya supaya nasihat itu masuk, ya jangan terkesan kita paksakan langsung anak itu suruh paham. Biar anak itu mencerna. Misalnya Bapak Ibu mau menasihati tentang sholat tepat waktu, ya berkala Bapak Ibu, jangan diharap langsung sekali nasihat langsung paham, harus sudah langsung bisa sholat tepat waktu, sholat 5 waktu dan sebagainya Bapak Ibu. Karena anak-anak namanya mendidik itu butuh proses, butuh waktu yang lama, bertahap. Kalau yang cepat itu mendadak, bukan mendidik itu. Kalau yang pengen cepat itu mendadak ya. Tapi kalau mendidik ada tahapan proses-prosesnya. Maka jangan sampai kita terkesan sebagai orang tua lebih banyak menuntut, memaksa daripada menuntut. Nah, kemudian, ini yang paling pokok, jangan hanya nasihat, atau lagi mungkin ada juga sanksi, tapi juga ada keteladanan. Ini yang paling terdepan Bapak Ibu, keteladanan terlebih dahulu. Ketika kita mengajak, Mas, Mbak, baru maghrib biasakan ngaji, maka orang tua terlebih dahulu harus ngaji. Mas, Mbak, ayo ini sudah waktunya belajar, maka ya semua aktivitas di rumah itu ya waktu untuk belajar. Nah ini Bapak Ibu, kemudian mencari alasan yang baik. Jadi kalau ada anak kita, cucu kita yang memang perlu kita ingatkan, nah kita cari dulu kenapa dia, misalnya ada anak yang kok nek dibangun susah suruh sholat,
dilatih puasa kok alasannya benar, kita cari tahu dulu, ya gali tentang anak kita itu Bapak Ibu. Jadi baru kita mau nanti masuk dengan cara nasihat yang dari mana dulu kita akan memulainya. Nah gitu kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu, terakhir ini ya Bapak Ibu, di balik anak-anak yang tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan, ada orang tua yang hebat yang telah berhasil menyentuh ruang hatinya. Saya ulangi nih Bapak Ibu, di balik anak-anak yang tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, rajin ngaji, rajin sholat, rajin membantu orang tuanya, tekun belajarnya dan lain-lain sebagainya yang baik-baik itu, ada orang tua hebat di belakang itu yang telah berhasil menyentuh ruang hatinya. Nah, maka mari Bapak Ibu kita terus berproses Bapak Ibu supaya menjadi orang tua terbaik bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita itu Bapak Ibu, sehingga apa? Peran kita dalam mengajar, mendidik, menginspirasi, menggerakkan, memberikan teladan itu bisa maksimal Bapak Ibu. Jadi sekali lagi jangan sampai kita banyak menuntut tapi kurang menuntun Bapak Ibu. Menuntutnya banyak tapi kurang menuntun, kurang memberikan keteladanan. Nah, dan sekali lagi jangan sampai yang punya peran andil dalam memberikan tuntunan, contoh jangan sampai peran-peran lain yang masuk, misalkan media sosial dan yang tidak baik-baik misalnya Bapak Ibu. Kan sangat banyak Bapak Ibu di TV ya, atau mungkin di handphone anak-anak itu banyak sekali yang siap menjadikan teladan bagi mereka Bapak Ibu. Kalau ilmu pengetahuan Bapak Ibu kita akan kalah Bapak Ibu dengan AI itu Bapak Ibu, kemudian dengan ChatGPT banyak sekali Bapak Ibu. Tapi ada peran yang tidak bisa digantikan, pendidikan karakter, keteladanan nggak bisa itu digantikan mesin itu Bapak Ibu. Nah kita punya peran Bapak Ibu, jangan sampai yang masuk untuk memberikan keteladanan anak-anak kita itu malah orang lain atau dari media sosial. Bapak Ibu yang kami hormati, itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir sebelum saya tutup Bapak Ibu, kita ibaratkan orang tua itu sebagai benda, anak-anak kita itu sebagai bayangan, maka akan memantulkan bayangan seperti apa anak itu tergantung bendanya. Jadi kalau orang tua memantulkan cahaya-cahaya keteladanan, kebaikan, ya, maka anaknya juga akan mengikuti Bapak Ibu. Jadi kalau orang Jawa ya apa namanya, istilahnya ada pepatah lagi, buah itu jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Nah maka monggo Bapak Ibu kita ikhtiarkan secara maksimal, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesabaran, ketelatenan kepada kita semuanya untuk membesarkan putra-putri kita Bapak Ibu, untuk meneladankan mereka, mengantarkan mereka sampai tumbuh nanti imannya, adabnya, sehingga mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, tambah ilmunya, berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Bagi mas-mas dan bapak yang mendidik keluarga, ini menjadi motivasi, menjadi tambah semangat untuk ya sebagai menyiapkan diri nanti ketika sudah akan terjun, sudah berkeluarga. Saya kira itu sebagai materi kajian pada sore hari ini. Kurang lebihnya banyak kurangnya tentu saya mohon maaf. Kalau ada baiknya, ada benarnya tentu semuanya datang dari Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Priyono. Pemasukan selanjutnya yaitu informasi tentang kegiatan di Masjid Sumenggalan yang akan disampaikan oleh pengawas halaman Masjid Sumenggalan. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tidak mepet banget.
nanti tak sudahi, tidak mepet banget. Silakan. Kan sekarang 6 lewat 2 ya. Mewakili dari Awas. kajian ini sekaligus mewakili dari Takmir Masjid Kemudaran. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu terkait Jadi seminggu dengan sekali, kajian Mas? hari ini atau kajian yang Oh, seminggu sudah 2 kali. kita lakukan sejak Oh, tanggal sampai 28 Februari, kemudian dilanjutkan pada hari Sabtu Oh, kemarin enggak. pada tanggal 7 Maret dan hari ini Oh, pada iya. tanggal 8 Maret. Kajian Oh, hari iya. ini diberi nama acara yaitu kajian sarung nafas yang merupakan singkatan dari sejenak pada ruang hati, menyimak nasihat dan pelajaran spiritual, dan ini merupakan kajian yang diadakan pada sore hari menjelang berbuka yang dimulai pada pukul 16.50 atau mungkin sekitar pukul 5 sore sampai dengan menjelang maghrib, yang nantinya akan dilanjutkan dengan buka puasa bersama, membatalkan puasa terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan makan bersama setelah sholat maghrib berjamaah. Kegiatan ini dilakukan atau dilaksanakan atas dukungan dari Rajisme Pusat yang mana memberikan kesempatan kepada masjid-masjid di seluruh Indonesia untuk mengajukan proposal terkait dengan kegiatan yang ada dalam naungan mereka. Salah satunya adalah Tekno Masjid, dan di Masjid Kemudaran ini mengajukan kegiatan tersebut dan alhamdulillah direstui untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dan kegiatan ini insya Allah akan berlanjut pada beberapa hari selanjutnya. Yang pertama itu pada Sabtu minggu depan yaitu tanggal 14 Maret, dilanjutkan pada Sabtu minggu 15 Maret, kemudian hari Senin, Selasa, dan Rabu yaitu tanggal 16, 17, dan 18 Maret. Insya Allah yang akan mengisi pada hari Sabtu minggu depan adalah Bapak Mahfud, kemudian pada hari minggunya, hari minggu depan itu adalah Bapak Hermawan. Kami undang para jemaah sekalian untuk bisa menghadiri kajian tersebut pada minggu depan. Kemudian kami ajak juga kepada para jemaah untuk bisa mengajak saudara, keluarga, atau mungkin teman-teman di lingkungan masing-masing untuk bisa menghadiri acara tersebut pada waktu-waktu berikutnya. Kemudian saya sampaikan beberapa yang ada di Masjid Kemudaran, terutama pada bulan Ramadan ini. Yang pertama pada sore hari yaitu ada PPG atau belajar ngaji untuk anak-anak yang dimulai setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 16 hingga pukul 17 WIB. Kemudian setiap malamnya ada sholat tarawih berjamaah yang dilakukan setelah sholat Isya yang akan ada turunnya, dan ada juga kajian Ramadan yang diselenggarakan pada hari Jumat setelah pelaksanaan sholat tarawih. Kemudian mulai hari Selasa besok, insya Allah kita akan memasuki 10 hari terakhir, atau mungkin dimulai pada hari Senin malam, yang kemudian akan ada acara iktikaf setelah yang mulai secara berjamaah yang akan dilakukan pada hari Selasa. Monggo kepada Bapak Ibu yang ingin menghadiri atau berminat untuk ikut iktikaf dan yang mulai di sini, insya Allah akan disediakan makan sahur oleh Takmir Masjid Kemudaran. Biasanya jumlahnya sekitar 20 porsi atau 20 nasi box. Namun kemudian ketika nanti ada jemaah yang jumlahnya lebih dari itu akan disediakan pada waktu itu juga. Kegiatan iktikaf sendiri akan dilakukan selama 10 hari terakhir, jadi tidak memandang bahwa itu malam ganjil atau malam genap. Dan mungkin karena kita mengawali Ramadan dari di beberapa hari yang berbeda, ada yang mulai pada hari Rabu, ada yang mulai pada hari